Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang terhormat Ketua RW 06, yang saya hormati Ketua RT 02, yang saya hormati Ketua Pengurus Masjid Al-Jamiatul Rahmah beserta dengan jajarannya, yang sama-sama kita hormati serta kita muliakan Al-Ustadz Agus Sudianto, pengisi tausiah kita pada malam hari ini. Alhamdulillah, segala puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala, kita masih diberikan kesehatan, kesempatan sehingga kita dapat berkumpul di dalam masjid ini dalam keadaan sehat walafiat, insyaallah tanpa kekurangan suatu apapun. Salawat dan salam tak lupa pula kita aturkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad SAW dengan melafazkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik, abang-abang, hadirin sekalian, pada malam yang berbahagia ini, pada kesempatan ini, saya berdiri di sini sebagai protokol pada acara wirid bulanan, pada acara wirid bulanan ini. Dan saya di sini juga ingin memperkenalkan diri. Mungkin barangkali ada bapak ibu sekalian melihat kami mungkin sering keluar masuk jalan sini, sering ke masjid sini, dan kita belum kenal. Baik, alhamdulillah, saya boleh memperkenalkan diri dulu, Bu, ya. Baik, nama saya Dedi Irawan. Saya dari mahasiswa Institut Agama Islam Diniyah Kota Pekanbaru yang terletak di Jalan Kiai Ahmad Dahlan, Sukajadi. Tujuan dan maksud kami di sini ialah untuk melaksanakan kegiatan kuliah kerja nyata. Dan di sini saya bukan hanya sendiri, saya memiliki rekan-rekan teman-teman yang lainnya. Ada yang perempuan dan ada juga yang laki-laki. Jumlah kami ber-8 orang, 4 laki-laki dan 4 perempuan. Dalam kegiatan kuliah kerja nyata ini, insyaallah kami akan mengabdikan diri kami kepada masyarakat, terutama dikatakan kami dari Fakultas Keguruan Pendidikan Agama. Oleh sebab itu, mungkin kegiatan kami nanti lebih terfokus kepada pendidikan anak-anak. Baik itu nanti insyaallah akan kita adakan kegiatan maghrib mengaji, tahsin dan tahfiz Al-Quran, serta insyaallah nanti ada didikan subuh, dan ada belajar khusus bahasa Arab. Nah, kegiatan ini kita lakukan, kita laksanakan insyaallah selama lebih kurang 2 bulan. Kami mengabdikan diri pada masyarakat RW 06, RT 02 dan yang di bawah RT 05. Baik Bapak Ibu hadirin sekalian, mungkin itu saja perkenalan dari saya. Mungkin ada di antara bapak-bapak atau ibu-ibu yang memiliki anak, boleh nanti mendaftarkan anaknya jika ingin mengikuti kegiatan kami tersebut. Kami tidak membatasi usia, mulai dari TK, dari SD, SMP. Insyaallah akan kita didik dan kita bina. Karena ada juga nanti insyaallah kita akan mengembangkan seni tilawah Al-Quran. Kita akan memilih insyaallah kader-kader qori dan qoriah untuk masa depan. Baik Bapak Ibu hadirin sekalian, mungkin itu saja perkenalan dari saya, karena pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Oleh karena itu kami memperkenalkan diri kami di sini agar kami mendapatkan kasih sayang dari Bapak Ibu hadirin sekalian sebagai orang tua kami, penuntun kami selama kami mengabdikan diri kami di masyarakat sekitar ini. Baik, selanjutnya langsung saja bersama-sama kita dengarkan tausiah Islami yang akan disampaikan oleh Al-Ustadz Agus Sudianto. Kepada Al-Ustadz, waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alaikum ya Rasulullah. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allahi wa 'amila shalihan wa qala innani minal muslimin. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, la yastaqimu imanu 'abdi hatta yastaqimu qalbuhu wa la yastaqimu qalbuhu hatta yastaqima lisanuhu. Hadis riwayat Imam Ahmad. Shadaqallahu al-'azim wa shadaqa Rasulullah Nabil Karim wa nahnu 'ala dzalika minasyahidin walhamdulillahi rabbil alamin. Baik, yang akan kita kaji pada kesempatan hari ini adalah pentingnya menjaga lisan. Bapak Ibu yang kami muliakan, apa yang dimaksud dengan lisan yang mesti dijaga? Apakah lidah ini termasuk bagiannya? Tapi yang paling terpenting adalah yang disebutkan menjaga lisan itu adalah menjaga maksud seseorang menyampaikan daripada tujuan. Karena orang semua menyampaikan tujuan itu tak semuanya dengan lidah, Pak. Ada dengan lisan, ada dengan tulisan. Bapak Ibu yang kami muliakan, karena lisan orang bisa berpahala, karena lisan orang bisa berdosa plus kehilangan pahalanya. Makanya kemarin saya dikirimi video dari grup sebelah ke tempat saya, ada ustaz berceramah di situ. Dalam kehidupan sehari-hari banyak orang mencari pahala yang begitu banyak, didapatkan pahala begitu banyak, tapi karena lisannya hilang pahala itu. Nah, laki-laki dan perempuan banyak Pak kontennya udah Pak. Apalagi kalau udah musim-musim nanti sudah rayu haji, nanti pula pas musim ibadah kurban ditanya, Bang, kurban di Jamiatul Rahmah. Rame, sapi itu ada 7 atau 8. Gapuk. Tuh Bang, pembagiannya itulah. Pas dibagi nih, ngene dagingnya. Awak lah kurban di situ. Pas ini tidak. Itu kan saya cuma kasih gambaran aja supaya kita memberikan pemahaman. Karena amal yang dilakukan banyak, tapi karena lisan gugur Pak. Oleh karena itu lisan ini Pak, walaupun nampaknya tak betulan, dipotong cuma sepotong daging dan seperti otot coba, tapi kalau dia sudah mengeluarkan kata-kata kalimat, 2 yang didapatkan. 1, kebaikannya tak bisa dilupakan sampai mati. Kalau buruk pun orang bilang sampai mati tak lupakan kata-kata kau. Kalau itu buruk, begitulah Pak lidah. Makanya begitu hebatnya para sahabat Nabi SAW menjaga lidahnya itu Pak. Sayyidina Abu Bakar itu kalau pergi dia ke pasar, di bawahnya batu kecil dicuci bersih, dimasukkan di atas lidahnya Pak, ditutup Pak. Kalau mulutnya diisap gitu Pak. Tujuannya Pak, supaya dia berhati-hati nak bercakap yang tak bermanfaat. Kalau ada yang ngajak orang tak bercakap tak bermanfaat, dia akan hindarkan. Begitulah luar biasa. Sekarang manusia ini luar biasa Pak. Lidahnya sudah dipanggang dengan gigi, ditembok dengan pipi, tapi susah untuk kontrol Pak, masih lepas dia. Belum lagi Pak yang dikawatkan giginya, dipanggang giginya itu Pak. Kalau tujuannya nak menjaga kata-kata mulutnya, tak juga kadang orang. Dia cuma supaya rapat panggang. Rapat itu dicari supaya elok saja, bukan supaya kuat dan terjaga lidahnya. Tapi apakah seluruh kata-kata yang keluar dari lidah ini mengandung dosa? Lihat dulu perkaranya. Kalau ada ibu-ibu bangun sedang tidur, tiba-tiba ditariknya baju lakinya, bilang dasar suami kurang ajar, suami buaya, tukang selingkuh, tapi ibu mengidau. Itu dosa enggak? Enggak. Kenapa bisa terjadi? Oh, sore tadi nengok suara hati istri.
Oh, terbawa. Rupanya ditengok di suara hati istri di sini selingkuhnya Pak. Oh, rupanya terbawa. Oh, rupanya mimpi aja Pak. Cuma bunga-bunga tidur saja Pak. Tapi ngiko sampai lagi terbawa anak dosa Pak. Artinya apa? Lisan harus lurus dengan hati. Makanya Nabi mengatakan innama a'malu binniyat. Niat seseorang itu tergantung kepada hati. Yang diucapkan kalau dari hati mereka, maka itulah yang mereka dapatkan. Makanya sekarang ada orang menuju kepada suatu kegiatan, tujuannya apa? Oh, datang maghrib, sholat maghrib ini tujuannya apa? Nah, tujuannya tahun 2020 ada oke kok, mudah-mudahan orang kenal Jawa. Nah, itu tujuannya kan belum dasarnya Pak. Kalau terpilih mungkin masih mau dia datang, kalau enggak kok udah sekali dulu dia datang. Berarti niatnya sudah berbelok. Tapi kalau niatnya lillahi ta'ala, diberikan oleh Allah langkah kaki pertama diampuni dosa-dosa, langkah kaki kedua diangkat derajatnya, berikutnya yang demikian masuk ke masjid, Allahumma fili dzunubi waftahli abwaaba rahmatik, dapat rahmat. Masuk masjid dia sholat tahiyatul masjid, masuk ke masjid dia sholat rawatib, sampai di masjid sholat berjamaah 27 kali lipat pahalanya. Keluar masjid dapat rezeki yang baik. Allahumma fili dzunubi waftahli abwaaba min fadlik. Maka orang ini orang dijamin kemuliaan dalam kehidupannya. Bapak Ibu yang kami muliakan, kalau lurus dengan hati, maka hati itu kalau dia orang Islam pasti imannya Pak lurus. Maka Nabi mengatakan la yastaqimul imana abdi hatta yastaqim qalbuhu. Tidaklah lurus iman seseorang sampai lurus hatinya. La yastaqimu qalbuhu hatta yastaqimu lisanuhu. Tak akan lurus hati orang kalau lisannya ada beres. Jadi Pak, kalau ingin melihat hati orang, lihat aja cara dia berbicara. Isinya cacian, makian atau pujian, atau dia zikir isinya. Kalau isinya cacian, maka begitulah hatinya. Kalau orang suka mencaci, bagaimana iman akan mudah masuk di dalamnya? Karena keburukan-keburukan ada dalam hatinya. Tak akan mungkin ayat masuk ke dalam kandangnya selagi di dalam kandang itu ada musa, tidak akan masuk ya Pak. Jadi kalau orang kotor hatinya Pak, dikasih ceramah, dikasih nasihat, tidak masuk Pak. Jadi kuncinya dibersihkan hati. Bersihnya hati dibiasakan dengan lisan berucap baik. Karena ucapan yang baik itu akan mengantarkan kepada tadi doa daripada Bapak Imam tadi, Allahumma tahtim lana amalan wa ajran bi husnil khotimah. Wa tahtim lana amalan wa ajran bi husnil khotimah. Dijadikan lagi doanya lagi, ya Allah, mudahkanlah dalam akhir kehidupan kami dapat kami mengucapkan la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Macam mana nak mengucapkan la ilaha illallah kalau dalam kehidupan sehari-hari Pak, awak job ini mencarut-carut garam kopi lambe. Bapak Ibu yang kami muliakan. Jadi lisan lurus dengan hati. Hati kalau orang beriman, kalau sudah lurus, imannya baik Pak. Maka Nabi pun mengatakan sebagai salah satu bentuk prinsip hidup dalam jasad tubuh manusia, ala wa inna fil jasad mudghah. Sesungguhnya dalam jasad manusia ini ada segumpal darah, segumpal daging. Idza sholahat jasaduhu kulluhu. Kalau baik yang segumpal itu baik Pak semuanya Pak. Wa idza fasadat, kalau rusak dia Pak, yang segumpal itu fasadat jasaduhu kulluhu, maka jasadnya seluruhnya akan ikut buruk Pak. Sahabat mengatakan, apa itu ya Rasulullah? Nabi mengatakan, ala wahya qalbun, itulah hati. Jadi kalau orang ingin selamat, hati dijaga. Kalau hatinya beres, pasti mulutnya oke. Kalau hatinya beres, kalau dia beriman, lurus Pak imannya. Bukan seperti orang lagu Arman Maulana itu kan, amnesia. Pagi beriman, sore beriman, malam kafir lagi, malam lupa lagi dia. Nanti pagi beriman, siang lupa lagi, sore beriman, malam lupa lagi. Maka hari ini orang beriman, bagaimana kondisinya? Dia tetap terjaga keimanan supaya dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah hati. Maka kalau orang ingin selamat di dunia, jaga hati. Karena hati adalah lentera hidup Pak. Kalau hati orang masih hidup, ada lentera Pak, ada cahaya Pak, selamat dia.
Tapi kalau sudah khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawa lahum adzabun adzim. Kalaulah hati tidak ditutup, mata tak berguna, Pak. Kuping tak berfungsi, Pak. Maksudnya apa? Mata kalau yang tak baik tak mau dia, kalau yang baik tak mau dia lihat. Kalau yang buruk tak disuruh pun tengok, Pak. Kuping kalau seandainya kan yang berguna tak mau dia, Pak. Bapak-bapak, hari ini kita wirid, Pak, di Masjid Jamiatul Rahmah. Kalau orang kupingnya hatinya terbuka, Pak, kan mudah. Orang asal Allahu Akbar, orang beriman kalau lurus hatinya datang, Pak. Tapi kalau tak beres, Pak, kalau azan Pak baik tak akan dengar, Pak. Tapi kalau ada 5 kilo tak diundang datang, Pak. Itu simbol hati, Pak. Kalau hati tertutup. Jadi apa artinya? Yang membuat orang melihat sesungguhnya hati yang ada di sudut. Makanya mata hati lebih tajam dibandingkan mata kepala. Ada Pak Sekuntum, jemaah wirid saya, Pak. Kalau bapak ibu ke pasar kakek Sekuntum, ibu-ibu itu bawa tongkat jualan kerupuk, itulah orangnya. Buta total. Tapi kalau dia mau pergi pasar kaget, sampai pasar kaget. Kalau pergi dia mau ke masjid, sampai. Kalau diumumkan besok kita ke rumah si Bu Anu, tak dituntun orang sampai ke depan rumah si Bulan, tak salah, Pak. Mau ke arah mayang jualan dia, Pak, tak salah. Jalannya di pinggir jalan, tak di tengah-tengah garis putih, Pak. Maka itulah yang disebut para ulama. Hati ini lentera hidup. Walaupun dua mata kepala ini tak melihat, tapi kalau hatinya, hanya hati. Makanya orang ingin selamat dunia, hati dijaga. Orang ingin selamat di akhirat, hati dijaga. Bahkan hati sebagai simbol kebahagiaan, juga kesusahan, perasaan senang juga bahagia. Adik-adik mahasiswa melihat orang yang dicintai, melihat ada tengok mahasiswa, dasar dalam hati. Namanya apa? Apa namanya? Jatuh hati. Melihat orang yang disukai namanya jatuh hati. Diungkapkan kalau diterima senang hati, kalau ditolak sakit hati. Atau dukun bertindak, jangan. Lalu setelah tamat memutuskan, udahlah, karena aku suka kau suka aku, udahlah kita nikah aja. Kenapa mau menikah? Karena satu hati. Beriring waktu sepanjang jalan, berjalan rumah tangga itu dikaruniai anak namanya buah. Dia salah mau ngasih makan sama anak, dikasihnya makan anak tuh hasil ember, hasil super win tuh dijualnya, chip-chip itu dikasih makan, beli bareng, dibelikannya toke, dibelikannya jajan, bayarnya DA, itu banyak. Tiba-tiba anak kok berubah perangai, membuat orang tuanya makan, sakit, tertekan, mati semua. Maka hari ini hati itu dijaga. Kalau hati dijaga, cara makan orang baik. Kalau hati dijaga, orang pasti akan mencari nafkah dengan baik. Orang tukang jual lontong, jual lontong, jual lontong. Kalau hatinya baik, Pak, senang nih, Pak. Lontong habis, coba sebelah. Di sebelah lontong ini udah ada kok sebelah. Tapi kalau orang nggak sehat, ada lontong, Bu, ada lontong apa? Lontong kacang. Oh, lontong kuah kacang nggak ada. Sebelah ada tukang jual lontong kuah kacang, nunjukkan nggak mau kalau hatinya yang busuk. Kalau di sebelah ada, udah ada lontongnya nggak enak, minyak basi, nggak usah, asam itu bisa dibeli. Hatinya tak baik. Jadi hati kalau bersih, Pak. Ini orang jual ayam penyet, ini ada jual ayam remuk, ini ada orang jual ayam geprek, ini jual ayam. Orang tidak akan gaduh, Pak. Di tetangga saya itu Pak ada jual ayam, Pak. Tapi tidak pernah gaduh, Pak. Pas ada orang jualan kumpul, cerita-cerita, bertukar pikiran kadang. Ada juga di sini habis, coba sana, Pak, tinggal 5, satu lagi bisa pesan sebelah mau Pak sebelahnya Pak, oh nggak apa-apa. Begitulah orang bekerja sama, karena hati sudah baik.
Bapak Ibu yang kami muliakan, lalu bagaimana prinsipnya dalam kita menjaga lidah? Maka ayyuminuna billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa beriman kepada Allah, iman Pak menjadi taruhannya. Iman itu menjadi gantiannya. Kalau orang merasa beriman kepada Allah dan hari akhir, falyaqul khairan, ucapkan yang baik-baik. Kalau tak ada ucapan yang baik itu diam. Ibu yang kami muliakan, Bapak yang terhormat, lalu ucapan apa yang paling terbaik? Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila sholihan wa qala innani minal muslimin. Siapakah yang lebih baik perkataannya daripada orang yang menyeru kepada Allah? Kalau ditafsirkan, diartikan secara tekstual, maka Allah bertanya. Kalau bertanya jawabannya bingung, siapa jawabannya? Tapi kalau kita buka tafsir, inilah pentingnya Pak. Kalau kita baca Quran harus pakai tafsir supaya kita tidak salah. Kita buka tafsir jalan lain yang ditulis oleh Imam Jalaluddin Al-Mahali dengan Imam Jalaluddin As-Suyuti. Kata beliau, yang disebut siapakah yang lebih baik perkataannya, maksudnya adalah tidak ada orang yang lebih baik perkataannya kecuali orang yang menyeru kepada Allah. Itu maksud begitu. Sama dengan ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Siapakah orang-orang yang mendustakan agama? Tentu orang sombong ya kan gitu. Tapi sebenarnya adalah tahukah engkau orang yang mendustakan agama itu penegasannya begitu, supaya ada orang menjadi paham dengan maksud-maksud yang dijelaskan dalam ayat-ayat tersebut. Jadi orang yang paling baik ucapannya adalah orang yang menyeru kepada Allah. Maka kalau seandainya mohon maaf orang muazzin dan sebagainya dia menyuruh kepada Allah, pahalanya sangat besar. Jadi kalau seandainya mohon maaf goreng kita ini tiba-tiba balik kampung, masjid ini tak ada yang azan Pak, kesadaran kita ya Pak. Pak, Ustaz awak lah tuh, dah urusan masalah tuh, yang penting masih kadu suara itu. Betul Pak, kadang-kadang suara awak dah rancak, orang dah boleh suara rancak, orang tahu pokoknya ini waktunya maghrib, untuk apa azan maghrib kalau azannya jam 7. Yang jelas pasti yang tidak standarnya. Oh, dah pandai berlagu ya udah, Allahu Akbar, tak apa. Yang penting kita tidak menyalahi kaidah-kaidahnya. Silakan. Itu Pak, pahalanya sangat besar Pak. Menyeru kepada Allah, apalagi panggilan sholat itu Pak, luar biasa. Kemudian orang yang lebih baik, orang yang paling terbaik adalah ucapannya adalah kemudian dia beramal, mengajak orang untuk beramal soleh. Kemudian dia mengatakan, aku ini termasuk kepada orang-orang yang berserah diri. Bapak Ibu yang kami muliakan, dalam kesempatan yang berbahagia ini, coba kita renungkan diri kita. Kenapa hari ini hidup kita kok banyak kesusahan dan sebagainya? Kok banyak kegalauan? Kok banyak musibah yang mendatangi kita Pak? Sebelumnya kita cross check lidah kita dulu. Apakah selama ini ucapan kita membuat orang sakit hati atau tidak? Kalau sampai membuat orang sakit hati, datang bertubi-tubi masalah ke keluarga kita Pak, ini di cross check lidah kita. Apa sebab? Al-Quran memberikan signal. La yuhibbullahu jahra bisu' minal qawli illa man zulim wa kana Allaha sami'an 'alima. Dalam Quran surat An-Nisa ayat 148, Allah tidak menyukai ucapan buruk yang diucapkan dengan terus terang. Allah tidak suka Pak, ucapan buruk, doa buruk yang diucapkan dengan terus terang. Illa, kecuali man-zulim, orang yang dizolimi. Khawatir kesusahan hidup kita Pak, kita pernah menzolimi orang. Lalu orang yang menzolimi itu Pak mendoakan buruk keluarga kita, ya Allah hancurkan rumah tangganya, buat merusak anaknya. Takutnya itu Pak. Kalau orang tak ada masalah mendoakan orang buruk Pak, tak sampai doa itu Pak. Tapi kalau dia dizolimi oleh lidah kita, dizolimi oleh tangan kita, dengan maksud-maksud tulisan-tulisan kita, lalu dia mendoakan buruk kepada kita Pak, kata Allah, illa, kecuali, berarti Allah ridho. Jadi gimana orang beriman sebaiknya kalau dizolimi, dihujat? Doa yang baik. Doakan keluarga kita sendiri yang baik. Doakan orang lain pula yang buruk itu menjadi baik. Maka itu menjadi amal paling terbesar. Sampai ditahan, tak dibalas padahal bisa membalas. Itulah orang bertakwa. Rasa sakit itu diganti dengan maghfiratin mir rabbikum wa jannah. Dengan ampunan dan surga. Jadi apa lagi tujuan kita kalau ada ampunan dengan surga? Setelah kita mati Pak, tidak ada tujuan lain Pak. Rumah mati ditinggal, bini mati ditinggal, mobil Innova mati ditinggal Pak, kantor ditinggal, belum mati aja kita ada pensiun dan ditinggal tuh Pak pensiun kita. Yang dicari manusia yang hakiki adalah
ampunan Allah, hikmah ampunan Allah, keridhaan Allah. Tak akan mungkin orang yang sudah diridai Allah tak dimasukkan kepada tempat yang baik, dan surga adalah tempat yang baik untuk orang-orang yang bertakwa. Jadi kita berhati-hati Pak dari ucapan itu. Maka kita berucap dari lisan, ingin berubah dalam hidup Pak, berubah dari perkataan. Kalau bikin rumah tangga bikin selamat, ubah dari perkataan. Saya sering buka TikTok, kadang dibuka sekali, ada manfaatnya kalau aduh. Saya tengok di TikTok itu, dibilang, kenapa suami lebih betah di kedai kopi dibanding di rumah? Oh, itu Pak. Jawabannya dibuka, satu, di kedai kopi orangnya ramah-ramah. Datang ditanya, mau makan apa Pak Haji? Oh, saya mau makan Indomie goreng. Indomie gorengnya lembab atau kering? Pedas atau enggak? Sedang. Telurnya mata sapi atau mata kerbau? Telur dadar. Oh iya, berarti telur dadar. Duduk di atas atau duduk di bawah Pak Haji? Duduk di atas saja. Begitu Pak. Minumnya, minum air putih saja. Hangat atau dingin? Hangat kuku. Oh, hangat kuku. Pilkan Pak. Betah Pak. Kenapa? Pelayanan lisan ramah. Coba kalau orang kedai kopi baru datang rumah Pak Haji, dari mana aja? Tengok open Pak Haji. Apa isinya? Besok Pak Haji cukup sehari. Itulah Pak Haji datang ke kedai kopi. Saya gambarkan ini, bayangkan kalau seorang suami baru pulang dari rumah, penat, baru dimarahi atasan. Di jalan tadi mungkin diserempet orang, mungkin tadi di kantor mungkin ada kawan yang jahil dan lain sebagainya. Jualan tak laku, jualan mungkin sepi. Tiba-tiba sampai rumah pulang, istri tanya, "Abang dari mana?" "Tengok handphone bentar." Wih, cepat setruk lah Pak, lagi cepat. Karena dia merasa pulang ini pasti masalah ini. Tapi kalau bilang abang udah makan, luar biasa. Yuk pulang, rindu menunggu pulang jam 4 sore ini Pak, jam kantor keluarga. Rindu kali sama Siti Marmona itu, ya Allah. Ingin dia cepat pulang Pak. Begitulah. Maka mohonlah kepada Allah Subhanahu Wa Taala pada kesempatan yang berbahagia ini, dalam kesempatan ini, lidah yang baik diucapkan. Kuncinya perempuan mulakan lembut dulu kepada suami, bukan suami dulu. Tapi kalau suami bisa, silakan. Baik, itulah kajian kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kemuliaan kepada kita semua. Senang saya diberikan lidah yang mudahkan kita untuk menjalani kepada surga yang terbaik. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya saya mohon maaf kepada ibu sekalian. Kepada saya menampun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kami ucapkan terima kasih kepada Ustaz Agus Sayanto yang telah menyampaikan tausiahnya kepada kita semua pada malam hari ini. Semoga kita semua dapat mengaplikasikannya di dalam kehidupan diri kita pribadi. Ada sedikit kesimpulan yang dapat kita ambil dari apa yang disampaikan oleh Ustaz ialah pentingnya kita menjaga lisan. Hati-hati dengan lisan kita. Lisan kita bisa membawa kita masuk ke dalam surga, namun dengan lisan kita juga bisa memasukkan kita ke dalam neraka. Oleh karena itu, hati-hati dengan lisan. Bukan hanya dengan lisan, tetapi juga dengan tulisan. Gitu Pak Ustaz ya. Mungkin demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan, karena waktu sholat Isya telah masuk. Maka setelah ini kita akan melaksanakan sholat Isya secara berjamaah terlebih dahulu. Demikian, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.